Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Katri Waluyo, mahasiswa PPG Unisma tahun 2022 periode 1, mata pelajaran matematika kelas 1 kelompok C, akan menampilkan peer teaching dengan materi pokok penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu Guru. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Anak-anakku semua hari ini gimana keadaannya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Pak. Bapak bagaimana Pak? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat anak-anak. Oke, anak-anak, hari ini kita bertemu kembali ya dalam kegiatan pembelajaran matematika. Tapi sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, siapa ya hari ini? Anwar. Nah, Anwar ada ya? Ya, Anwar tolong dipimpin doanya. Baiklah, ya Pak. Baiklah teman-teman, untuk mengawali pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Amin. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, saya akan absen terlebih dahulu. Ya, ada 11 siswa di kelas ini. Ada yang tidak masuk? Masuk semua Pak. Masuk semua. Alhamdulillah. Yani kemarin yang tidak masuk, kenapa kemarin tidak masuk? Tidak ikut pelajaran. Membantu orang tua Pak. Membantu orang Kan tua. ngirim surat kemarin Pak. Oh gitu. Saya harap untuk kedepannya ya, bantu orang tua penting, tapi tugas kamu di sekolah juga penting. Ya, ditolong diatur yang baik. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aljabar. Hari ini kita akan belajar tentang aljabar. Sudah pernah dengar aljabar sebelumnya ya anak-anak, karena ini adalah pertemuan kedua kita. Jadi kalian harus sudah memahami materi aljabar dasar kemarin. Irfan masih ingat kemarin aljabar? Ingat lah Pak. Oh ingat, bagus sekali ya. Hari ini kita teruskan. Jika kemarin kita belajar tentang dasarnya aljabar, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan aljabar. Dia sangat berjasa karena kontribusi beliau tidak hanya berdampak pada matematika, tetapi juga dalam kebahasaan. Kata aljabar sebenarnya kan berasal dari kata aljabar. Kemarin sudah saya terangkan kepada kalian. Nah, kemarin saya belum sempat terangkan apa sih manfaat aljabar. Sedikit ya, saya akan bahas apa saja manfaat aljabar. Aljabar ini untuk kelas 7 memang belum segitu masuk dalam pelajaran yang sangat khusus, maksudnya dalam penyelesaian masalah, tetapi kedepannya aljabar ini adalah dasar dari ilmu-ilmu lanjutan lain. Karena apa? Dengan aljabar itu akan memudahkan proses penyelesaian matematika. Oke, aljabar itu bisa membantu kita untuk berpikir logis, ya. Yang kemudian banyak teknologi modern yang membutuhkan aljabar, karena dengan aljabar itu banyak teknologi-teknologi yang bisa diselesaikan, ya, baik itu geometri, statistika, dan sebagainya. Itu salah satu perkembangan dari penggunaan aljabar, ya. Saya bilang juga ada kalkulus. Kemudian aljabar membuka mata pelajaran lain, jadi hampir semua pelajaran juga bisa menggunakan aljabar untuk memudahkan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melakukan kegiatan pembelajaran dengan PBL STEAM agar kita bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, sekarang anak-anak ya, kalian sudah duduk ya di kelompoknya masing-masing. Rika, sudah duduk dengan kelompoknya?
Sudah, Pak. Nah, seperti biasa, sebelum kita menuju materinya, kita kasih slogan seperti biasa. Jika Bapak bilang, mari belajar matematika, kalian jawab, bisa, bisa, dan pasti bisa. Nah, bisa ya semua? Bisa, dan pasti Bisa. Pasti Nah, saya akan, jika saya teriak belajar matematika, kalian jawab bisa, bisa, dan pasti bisa. Coba semuanya dilihat tangannya. Nah, lihat ke depan semua. Belajar matematika. bisa. Dan pasti bisa. Jadi nggak ada alasan buat kalian untuk tidak bisa matematika. Ya, matematika itu mudah, walaupun mungkin kalian kurang suka, jadilah suka. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Oke. Untuk mengingat agar kalian bisa operasi penjumlahan dan pengurangan, ya, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, kamu harus bisa ini dulu. Jadi ingat materi ini terlebih dahulu. Saya akan cek terlebih dahulu. Lihat ini, perhatikan Buah gambar itu. ini. Ada apa ini anak-anak? Buah-buahan. Buah-buahan. Ada buah apa aja itu? Buah naga, Pak. Ada buah Naga. naga, Pak. Itu yang sebelahnya naga sama jeruk itu buah apa Ada itu? jeruk. Apa? Mangga Oke. itu. Buah-buahan seperti Belimbing. ini jika kita hitung, misalkan ya, satu wadah, satu keranjang itu ada 2 buah naga, ya, kemudian di sebelahnya itu buah kuning-kuning itu ada 50 buah apa ya itu ya? Ya, ada 50 buah jeruk dan sebagainya. Itu akan membuat panjang, ya. Untuk menyederhanakan seperti kemarin bisa menggunakan bentuk aljabar. Misalkan buah naga, kita misalkan huruf, suka huruf apa untuk mengganti buah naga? N. Pak. Tidak harus X, ya, tidak harus X, ya anak-anak. Jadi bisa huruf apa saja. Di sini misalkan 20 buah naga ada 20 N. Misalkan 100 buah jeruk berarti bisa diganti 100 J. Mudah karena huruf depannya, ya. Oke, kita terus, Kak. Nah, berarti kalau seperti ini, di koperasi ada 3 buku tulis, 2 pensil, 3 pulpen. Nah, seperti kemarin, maka bisa dibuat menjadi 3 apa? 3B ditambah 2P. Dan 3, apakah boleh P lagi? Apakah boleh pakai P lagi? Tidak. Kalau sama ya boleh, kalau beda ya nggak boleh. Kan awalnya P semua, Pak. Iya, tapi kan karena sudah ada yang sama, berarti tidak boleh digunakan lagi. Pakai kata yang lain. Itu misalkan U. Oke. Nah, sudah, berarti sudah ingat kalian. Fokus ke materi kemarin berarti kalian sudah tahu mana variabel, mana koefisien, mana konstanta, karena ini yang mempermudah kalian dalam mengerjakan operasi penjumlahan dan Saya jawab, Pak. Oh ya, Irfan. Oh, Pilih 2 X atau 3, satu aja Irfan. Pilih 2 X atau 3. Saya suka yang 3, Pak. Oke, 3. Apa itu 3, Irfan? Konstanta. Oke, semuanya. Jawaban Irfan betul apa salah? Semuanya. Betul, Pak. Benar apa salah? Benar. Betul sekali. Bagus, Irfan. Hadiahnya nanti silahkan diambil di rumah saya. Oke. Selanjutnya. Hadiahnya apa? Hadiahnya tunggu aja ya. Yang penting di rumah saya. Saya suka selanjutnya Pak. yang Dwi. Dwi, silahkan Dwi. Pilih 2 atau X? Pilih X. Pilih X. X itu apa kemarin? Variabel. Variabel atau peubah ya, Pak? Variabel atau buah. Semuanya. Nah, perhatikan jawaban Dwi tadi. Benar apa salah? Benar, Pak. Benar, Pak. Berarti Benar, ya? sekarang kita sudah tahu. Berarti yang 2 kita jawab bareng-bareng. Yang 2 adalah Koefisien. Tepuk tangan buat semuanya, luar biasa. Ya, betul sekali. Berarti 2 adalah koefisien, 3 adalah variabel,
3 adalah konstanta, dan kurang adalah operasi hitungnya. Kenapa saya tekankan ini? Karena dalam penjumlahan dan pengurangan aljabar, nanti koefisien variabel ini sangat penting ya, karena oleh karena itu yang bisa dijumlahkan adalah pada variabel yang Tanya sama. apa? Tanya apa? Ya, silakan. 11 itu apa, Pak? Ah, 11. 11 itu hasil hitung dari operasi sebelumnya. Iya, Pak. Oke, saya teruskan, G. Nah, oke, anak-anak, ada yang tanya lagi? Kita menuju ke ingat-ingat ya kemarin suku sejenis dan suku tak sejenis ya, kayak kemarin. Udah, ini berarti materi ini diingat-ingat saja. Oke. Selanjutnya, mari kita amati video berikut. Sudah fokus semua ya di tempat duduknya. Semuanya lihat. Eko fokus. Fokus sekali ya. Nah, harusnya kalian itu seperti Eko, pakai kopiah ya, jadi murid laki-laki. Bapak, lupa kopiahnya di mana? Oke. Terima kasih Eko Evan sudah pakai kopiah. Besok Anwar ya sama saya. Kita belum. Oke, sudah fokus ya. Nah, silakan amati video berikut agar kalian paham bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangi operasi aljabar. Ya, ini paham ya? Ya, itu videonya. Misalkan ada apel, saya matikan karena ini suara istri saya. Ya, misalkan gambar, ada apel, itu bisa dimisalkan dengan huruf X ya. Kalau 1 buah apel berarti X, kalau 3 apel seperti itu 3X ya, itu sudah bisa. Selanjutnya, jangan dulu. Nah, bagaimana operasi hitungnya? Nah, saya percepat. Operasi penjumlahan ya, penjumlahan berarti ditambah, operasi penjumlahnya berarti ditambah. Oke ya, fokus sama materinya, jangan suaranya. Ya. Pak, kok suaranya perempuan? Ya, itu suara istri saya. Bapak sudah punya istri, Pak? Sudah seperti itu. Yang penting variabelnya sama ya, bisa dijumlahkan. Bagaimana jika variabelnya berbeda? Itu bisa dilihat pada contoh ketiga. Contoh 3X plus 3Y. Tetap, karena tidak bisa X dan Y itu. Nomor 3 nggak bisa ya, Pak ya? Nomor 3. Apa yang ketiga tidak bisa? Contohnya, misalkan tadi kan ada buah apel, ada 3 buah apel dimisalkan dengan X, kemudian ada rambutan dimisalkan dengan Y, misalkan ya. 3 buah apel ditambah 3 buah rambutan, ya tetap. Jadi walaupun dimasukkan ke dalam kresek, dalam keranjang, ya tetap 3 apel dan 3 rambutan. Tidak mungkin hasilnya 6 rambupel. Rambutan apel disingkat rambupel, itu boleh ya. Jadi tidak ada buah rambupel, itu tidak ada. Tadi tetap rambutan, apel ya, apel. Kecuali kalau diolah mungkin ya Pak ya, jadi dodol mungkin ya Pak. Oh ya, itu sudah beda lagi. Oh, beda lagi ya Pak. Jadi seperti itu. Ini konsepnya aljabar. Jadi misalkan seperti buah tadi. Oh, buah apel sama buah rambutan. Nggak mungkin buah itu dijadikan satu. Buah apa? Ya, campuran dari rambutan dan atau jenang tutup. Oke, selanjutnya untuk pengurangan sama ya. Untuk pengurangan sama 5Y kurangi 3Y, yang dikurangi adalah koefisiennya ya, variabelnya tetap. Nah, seperti itu. Sudah paham ya anak-anak tentang videonya? Paham, Pak. Sudah paham. Terima kasih, luar biasa. Jadi sambil lihat video itu pastikan sampean paham tentang apa yang disampaikan di video itu. Pak, mau nanya Pak. Silakan tanya. Kalau yang nomor 2 itu 3 dari mana Pak? Apa? Nomor 2 itu 3 dari mana?
Nomor 2, oke. Oh, bagus sekali pertanyaannya. Di situ 4X dikurangi X. Tadi videonya mungkin kepotong atau enggak kedengeran Oh, ya. X itu Jadi satu ya, sudah. Pak ya? X itu berarti sama dengan Betul satu sekali, ya? Rika. Oh, gitu. X itu mewakili 1. Oh. Jadi kalau tidak ada koefisien Tapi nggak di ditulis depannya, ya, Pak ya? Nggak iya, ditulis enggak usah. satunya. Satunya ditulis, pintar Oh, sekali. sip, Jadi sip, sip. 4X dikurangi X, X-nya cuma 1. Jadi satunya nggak usah ditulis ya. Itu pemborosan. Nah, pemborosan. Baik, Tidak Pak. efektif, kalimatnya tidak efektif. Oke. Nah, saya sekira sudah ya. Ini sampai sudah bisa. Nah, mari kita menuju ke permasalahannya. Masalahnya. Sekarang coba dengan kelompok kalian. Di sini ada masalah. Di sini ada bapak-bapak di pasar ya, di pasar sebagai pengepul beras. Nama bapaknya Pak Maduri. Ini Seperti soal pementasan ini, tersebut. Pak. Apa Irfan? Kayaknya orang Madura ini. Oh, kelihatannya Pak Maduri. Maduri itu dari Madura. Mungkin. Tapi bukan, dia dari daerah Dempo Timur, daerah mana? Nah, itu. Pak Maduri mendapat pesanan dari pedagang pasar Pasean dan Waru di hari yang bersamaan. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Beras yang sekarung tersedia di gudang Pak Maduri hanya 17 karung beras saja. Misalkan X adalah masa tiap karung beras, nyatakan total beras yang dipesan Pak Maduri, yang kedua sisa beras, dan yang ketiga kekurangan beras. Silakan saya kasih waktu 5 menit kalian untuk menyelesaikan tugas ini. Eko, wajahnya katakan Eko. Jangan biluk saja, nanti nggak kelihatan wajahnya. Ya. Silakan dikerjakan berkelompok ya, saling bekerja sama, diskusi dengan baik, yang sopan. Jika ada temannya yang nggak bisa dijelaskan. Sri Yulia sudah mulai mengerjakan? Sedang, Pak. Oh, Sri Yulia pakai kacamata sudah lama ya? Sudah, Pak. Oke. Boleh buka buku, Pak. Yani kok nggak ada suaranya? Yani fokus mengerjakan atau kesulitan? Oh ya, Yani kesulitan mengerjakan atau sudah bisa ini? Kok tak terdengar suaranya? Ambil pulpen tadi, Pak. Oh, ambil pulpen. Oke, silakan. Oke, waktunya ada yang ditanyakan? Saya kalau ditanya soal menjawab, saya hanya kasih clue-cluenya saja, biar sampai cari, biar kalian bisa nyari sendiri hasil akhirnya. Sudah ya? Sudah selesai ya? Sudah apa belum? Bentar lagi, Pak. Sebentar lagi. Tunggu, Pak. Oke. Waktu tinggal 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Semua tangan di atas. Alat tulis taruh di meja masing-masing. Kayak Master Chef. Oke. Anak-anak ya, saya kira sudah selesai semua. Siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Siapa yang mempresentasikan hasilnya? Oh, Rika. Bagus, Rika. Silakan. Saya mau. Bagus. Rika, berapa hasil penyelesaian dari Pak Maduri ini secara aljabar? Oke, masalah yang pertama ini ada 3 soal ya, Pak ya. Yang pertama, total beras yang dipesan oleh Pak Maduri. Nah, berarti Pak total berasnya itu di sana, misalkan kita itu karung beras itu X ya, Pak ya, di sana. Ya. Berarti 15X ditambah 20X. Atau sama dengan 35 kg beras, Pak, totalnya. Itu yang pertama. 35, Pak. 35. 35X berarti, Pak. Ya, 35X. Betul, Pak? Yang kedua, belum. Nanti kita bahas bersama-sama temannya. Oke. Yang kedua, Pak. Yang kedua itu ditanyanya sisa beras, Pak. Jadi, jika Pak Maduri memenuhi pesanan pedagang
pedagang pasar pasean saja, maka sisa berasnya itu adalah 2 karung beras. Berarti 2 karung beras itu 2x, Pak. 2x. Yang ketiga, kekurangan beras yang dibutuhkan oleh Pak Maduri untuk memenuhi pesanan pedagang pasar waru. Nah, sekarang pasar waru adalah 3 karung beras, Pak. Di sana berarti sama dengan negatif ya Pak ya, negatif 3x. Negatif Ya. 3x. Karena di Apa sana artinya itu kenapa negatif? negatif itu berarti kekurangannya Pak. Iya. Kalau positif berarti kelebihannya. Betul sekali. Itu, Pak. Coba saya tanyakan kepada Khairani, jawabannya sama atau berbeda kelompok kamu? Khairani, jawaban kamu sama apakah berbeda? Khairani? Sama, Pak. Oh, sama. Sama, Pak, sama. Sri Yulia, sama atau berbeda? Sama, Pak. Oke, mari kita bahas apakah jawaban tadi benar atau salah. Mohon maaf ya, ada karnaval lewat, jadi kita bahas jawabannya tadi. Yang A, jawabannya adalah 35 X. Yang kedua 2X kilogram beras. Yang ketiga Tunggu ya, aja dulu Pak. berarti karena jawabannya tunggu aja Rika, dulu. semuanya benar. Tepuk tangan buat Rika. Yeay. Oke, berarti masalahnya sudah selesai ya, anak-anak. Anaknya ikut les, berarti pinter lu Pak. Jadi Hanya ikut les, dengan pinter lu, Pak. banyak orang yang menyatakan penjumlahan dan pengurangan suatu benda dengan aljabar untuk memudahkan. Jadi keranjang dan sebagainya kan lebih sederhana jika disimbolkan dengan suatu huruf dan sebagainya. Oke anak-anak, inilah pentingnya dari tadi pada penjumlahan dan pengurangan, bahwa operasi ini hanya menambahkan dan mengurangkan koefisien saja, dengan syarat koefisiennya yang ditambahkan adalah koefisien dari suku yang sejenis. Oke anak-anak, sekarang mari kita lihat LKPD kalian. Ini saya bagikan LKPD-nya. Sudah diterima semua. Nah, saya ini anunya pesemak merah, jadi bisa membagi LKPD ya. Ini sudah LKPD-nya. Irfan diterima, Sri Julia diterima, Eko ya semuanya. Oke, sekarang LKPD-nya sampai kerjakan sesuai dengan arahan atau petunjuknya di situ. Silakan dikerjakan LKPD-nya berdasarkan video dan pembahasan soal sebelumnya. Berapa menit Pak? Waktunya untuk mengerjakan LKPD saya kasih di situ sudah ada tulisannya, yaitu sekitar 20 menit. Nah, 20 menit untuk mengerjakan. Apakah terlalu cepat atau terlalu lama? Pas. Pak. Oke, silakan dikerjakan 20 menit ya, kerjakan dengan baik, kerjasama, dan pastikan kalian bisa saling berdiskusi dengan positif. Oke, Reni, kamu satu kelompok dengan siapa saja itu? Reni Ngalamun Pak. Oh, Reni Ngalamun. Ada masalah, Reni? Oh, ada masalah. Ingat saya terus itu, Pak. Oh, iya. Oke, sudah. Jangan masukkan urusan pribadi di sekolah ya. Yaitu LKPD-nya silahkan ya, silahkan diisi, dilihat apa saja yang harus dikerjakan. Jadi di LKPD-nya ada persoalan. Ibu memiliki sebuah warung nasi sederhana yang menjual beberapa jenis sayur dan lauk pauk. Suatu hari Jadi lapar. Beberapa pekerjaan ibunya. Oh, jadi ini Dodi mengamati ibunya. Ibu memasak 12 ekor ikan goreng. Siapa yang suka ikan goreng? Oh, Tergantung Pak. Tergantung. Kalau ikan apa gitu? Ikannya ikan teri ya enggak suka Pak. Kalau ikan gitu. Kalau saya suka ikan teri, ya kita berbeda. Kemudian ada 16 potong ayam goreng, ya. Ayam goreng adalah kesukaan. Wah, enak ini. Enak.
20 tempe goreng lain di favorit saya. Favorit saya masakannya itu tempe karena saya tidak suka daging. Wah. Saya tidak suka daging. Kemudian 18 telur mata sapi. Ya, ingat ya, telur mata sapi. Tapi bukan pakai Saya nggak suka mata sapi, Pak. Oh gitu ya. Mata kebo. Di pagi hari setelah pukul 14, Dodi mencatat lauk pauk yang habis terjual adalah 7 ekor ikan goreng, 10 potong ayam goreng, 14 tempe goreng, dan 15 telur mata sapi. Namun, ibu juga telah memasak. Jadi awalnya ada, kemudian yang kedua ada yang terjual ya, dan ibu memasak lagi. 6 ekor ikan goreng, 5 potong ayam goreng, dan 8 telur mata sapi. Berapakah sisa masing-masing lauk pauk setelah pukul 2? Nah, dapatkah kalian, kelompok kalian, membantu Dodi menyelesaikan masalah tersebut? Nah, diskusikan dengan teman kelompokmu. Silakan dikerjakan. Ini taris, ini taris. Iya, ini sudah nih Irfan nih. Ini ayam gorengnya berapa jadinya? Enak. Ayo semua saling diskusi. Jika ada yang kesulitan, silakan tanyakan ke temennya. Ayam gorengnya 16, ya, Pak. Silakan 15, tanyakan ke saya, tanyakan prosesnya, alurnya. Gimana nih? Gimana Reni? Ini aku bingung nih Reni. Kau baca buku Ayo dulu. Yani dengan kelompoknya dikondisikan agar bisa menyelesaikan dengan baik. Oke, sudah selesai. Ya Pak. Udah, Bapak. Saya kasih waktu tadi 20 menit loh ya. Kasih berapa menit Pak ini? 10 detik. Lihat jam, Wan. Lihat jam. Oke, waktu tinggal 1 menit lagi. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Ada lagi yang Selesai, Pak. ditanyakan? Saya sudah selesai, Pak. Oke, Tambahin dikit, Pak. Tambahin Irfan, dikit. Cepat sekali, siap, kan? ya. Selesai. Oke, Saya sudah semuanya selesai, Pak. Silakan diletakkan, jangan lupa LKPD Selesai. itu nanti ditempelkan di kertas yang sudah kalian bawa dari rumah kulit dihias ya. Kulit dihias dirapikan, kemudian ditempel penyelesaiannya. Oke, selanjutnya silahkan siapa yang akan presentasi? Saya, Pak. Ya, silakan Irfan. Baik, terima kasih Bapak. Ini misalkan I, ayam goreng saya misalkan A, tempe goreng saya misalkan T, telur mata sapi saya misalkan C, cicak. Nah, yang ditanyakan kan pertama itu sisa ikan goreng, Pak. Jadi sisa ikan goreng itu, ikan gorengnya kan ada 12 awalnya, Pak. Dikurangi dia makan 7, terus tambah 6. Berarti 12I dikurangi 7I ditambah 6I. Berarti sama dengan 11I. Jadi ikan gorengnya tinggal 11. Terus si ayam goreng sisanya awalnya 16. Dimakan 10. Terus jadi habis terjualnya itu 10. Terus goreng lagi 5 berarti tambah 5A berarti sama dengan 11A. Ayam gorengnya juga tinggal 11. Tempe gorengnya awalnya 20. Terjual 14. Berarti tinggal 6. Kenapa kok tidak ditambah yang tempe goreng? Kan terjual toh, Pak. Yang terjualnya 14. Jadi dikurangi, Pak. Oke, Terus yang telur mata sapi awalnya kan 18, Bapak. Terjual 15. Terus goreng lagi 8, berarti 18 dikurangi 15 ditambah 8. Jadi sisanya sama dengan 11, Bapak. Jadi ikan gorengnya. Betul, Bapak ya? Ya teruskan dulu. Betul. Ya teruskan. Jadi
lauk pauknya itu ikan gorengnya tinggal 11, ayam gorengnya tinggal 11, tempe gorengnya tinggal 6, telur mata sapinya tinggal 11, Bapak. Oke, terima kasih Irfan. Beri tepuk tangan semua untuk Irfan. Terima kasih. Oke. Pinter kamu kan. Eko, kamu kan kelompoknya beda Ditari dengan tadi yang ngerjakan. Irfan. Eko sama Iskandar, apakah jawaban kelompok kalian sama dengan Irfan? Sama, Pak. Oh, sama. Ya, Pak. Oke, adakah kelompok yang berbeda atau menanyakan mungkin jawaban Irfan dari mana? Ada? Oh, tidak. Tadi Semua Sama, Pak. Oke, sama. Aku sih yes, Pak. Aku sih yes. Oke, ya. Terima kasih. Oke, mari kita bahas. Jawaban yang betul adalah ya, jawaban Irfan memang betul. Jadi, ikan gorengnya sisa 11, ayamnya sisa 11, tempenya ya, yang lain ada tambah-tambah. Ya, ada yang dimasak lagi kecuali tempe. Tempe tidak masak lagi, berarti hanya 20 T dikurangi 14 T tanpa ditambah. Beri tepuk tangan buat kalian semua yang sudah mengerjakan dengan baik. Oke, semuanya sudah paham ya? Sudah, Pak. Oke, Apa? sekarang kita di nuansa kemerdekaan ini saya setelkan musik kemerdekaan ya. Jadi kalau ada musik kemerdekaan itu sebagai rasa nasionalis kita. Karena ada yang karnaval ya di luar ini. Merdeka. Jadi, ya merdeka. Jadi di luar ini di kelas kita kan ada yang karnaval. Jadi agak ya ada suara-suara. Bagaimana semua belajar matematika? Bisa. Oke, belajar matematika kita pasti bisa. Pasti bisa. Terakhir, kita berarti sudah bisa ya belajar bagaimana penjumlahan dan pengurangan operasi aljabar. Mari kita simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Pak. Iya, Novita. Wah, Pak. tadi saya pengen dengar suaranya Novita ya. Novita nama lengkapnya Novita Faridatu Sangatta ya. Ya betul, Pak Guru. Apal banget ya. Oh, hafal sekali. Berarti Novita kan bukan orang asli sini ya. Dari luar Jawa Bukan. ya. Oke. Ya, Silakan Pak. Novita. Ya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar adalah operasi menambahkan dan mengurangkan koefisien dari suku yang sejenis. Hanya bisa dilakukan untuk suku-suku yang sejenis saja. Kalau bukan sejenis, tidak bisa ditambahkan atau dikurangkan. Begitu, Bapak? Ya, betul sekali Novita. Tepuk tangan. Apakah yang lain juga paham apa maksudnya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Saya pengen tahu kalian kalau memang benar-benar paham, saya akan kasih kuis secara lesan. Jika kamu bisa menjawab cepat, berarti kalian benar-benar paham. Ingat ya kata kuncinya suku sejenis yang bisa dijumlahkan. Saya akan mulai dari siapakah yang pertama? Tenang ya, pasti kalian akan dapat hadiah. Siapapun yang tadi sudah. Oh, ada hadiahnya saya, Pak. Saya, Pak. Kalau ada hadiahnya, Ya. Pak. Siapa yang angkat tangan tadi? Saya aja, Pak. Oke, Eko tadi, Pak, yang silakan angkat Eko. tangan. Siap. Ya. Waktunya 3 detik dari saya selesai bicara. 5x ditambah 4x berapa, Eko? 9x. Betul sekali, tepuk tangan Eko. Selanjutnya Benar. Iskandar, siap Iskandar. 3A ditambah 3B berapa Iskandar? 1, 2, 3 waktu habis. Itu tidak bisa itu kawan. Waktunya habis dan Saya tidak bisa diterima. Mohon maaf Iskandar, Anda tidak mendapatkan hadiah dari saya. Lagi-lagi, Pak. Soalnya lagi-lagi. Yang terakhir yang ketiga. Iya, Pak. Lagi, Pak. Hadiahnya Sri kulkas. Julia, Sri Julia, yang tadi senyum saja. Siap Sri Julia, waktunya 3 detik untuk menjawab lebih Siap. dulu Agus.
1A ditambah 2A ditambah 3A ditambah 4A dikurangi 9A sama dengan 1. Banyak banget, Pak. 2. Apa? Dwi Lestari yang dapat hadiah adalah Dwi Lestari. Silakan Anda mendapatkan hadiah bonsai dari saya. Silakan ambil di rumah saya. Dapat pulsa. Bonsai. Tadi kasih aku aja tadi. Tapi harus diambil sendiri ya, ke rumah saya tidak akan ngirimkan ya. Kasih aku aja tadi, kamu makin cantik. Oke, anak-anak, terima kasih. Berarti kalian sudah paham ya. Pak Iskandar tadi saya kira juga bisa, tapi waktunya mepet. Ya Iskandar ya. Iskandar, kasih waktu sedikit. Kurang beruntung, Pak. Kurang beruntung. Berarti selamat ya. Hari ini yang berkesempatan mendapatkan yaitu Irfan, Rika, Novita, Dwi ya, silakan nanti ke rumah saya. Hebat, tapi buat yang lain juga hebat ya. Transportnya ditanggung ya, Pak. Yang lain nanti dapat aglunima. Saya kalau cepat, Pak. Oke, saya kira habis ini kalian bisa mengerjakan tugas yang sudah saya bagikan di grup Google Classroom kalian ya, tes formatif untuk bisa kalian pelajari dan kerjakan di rumah. Habis ini mari kita refleksi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini dan kita tutup kegiatan hari ini. Saya minta kepada Khairani apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini. Khairani. Khairani lagi sakit gigi ya? Khairani ke toilet, Pak. Oh, ke toilet. Ya, Rika, apa yang kamu pelajari ini? Apa yang kamu pelajari, Rika? Menyenangkan apa tidak pelajaran hari ini? Happy, Pak. Menyenangkan. Yang menyenangkan pelajarannya atau suasana kelasnya? Dapat hadiah, Pak. Pak, gurunya ganteng, Pak. Gurunya ganteng. Materinya juga dapat dipahami, Pak. Oke, Pak terima Hairani kasih. udah datang, Pak, dari WC. Oke, Hairani, apa Iya, yang paling Pak. kamu tadi yang paling sulit kamu pelajari apa? Apakah sudah bisa diterima semua? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Berarti anak-anak kalian semua luar biasa. Seperti belajar matematika. Bisa. Oke anak-anak, kegiatan hari ini selesai ya. I will close the session ya karena pelajaran telah selesai. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Mari kita baca syukur kehadirat Allah karena apa yang bisa membuat kita paham adalah dari Allah juga. Oke, mari kita baca hamdalah secara bersama-sama. Oke, all student, thank you ya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Di pertemuan selanjutnya kita akan meneruskan materi ini, yaitu tentang kalau hari ini tambah kurang, berarti besok adalah kali dan bagi. Oke, Pak. Oke, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.